Baru tadi kita tuh bingung, kita openingnya apa nih gitu. Oke udahlah, karena kita udah lama, kayaknya ada sebulanan ya kita sebulan lebih kita nggak buat video untuk kalian. Jadi ya walaupun kita baru di channel baru, tapi semoga channel ini bisa menghibur kalian, Memotivasi juga. ya pokoknya Semuanya untuk kalian gitu. Apa sih? Oke guys, jadi sekarang kita lagi di warung abnormal. Kayaknya kalian yang tinggal di daerah Denpasar atau di daerah Bali kayaknya udah tahu deh warung abnormal itu di mana. Di Jakarta juga ada kok. Oh ya, oke, aku nggak tahu sih di mana. Oke, jadi kita memilih di sini untuk membuat konten karena jarak kita lebih dekat. Jaraknya dekat. Ya, karena kita juga punya kesibukan masing-masing. Makanya kita baru bisa buat video. Oke, jadi hari ini kita mau membahas sesuatu yang agak menyeluruh. Karena kita throwback lagi ke masa lalu kita yang betul sekali. Jadi biar kalian tahu aja, kita berdua itu tidak mempunyai seorang ayah atau yang biasa kita sebut bapak. Kalau orang Bali itu namanya bilangnya bapak. Tulang punggung inti keluarga. Ya, jadi di sini kita mau sekedar sharing aja kenapa dari kapan aku udah nggak punya bapak, juga Meli juga dari kapan, habis itu aku di keluarga sama siapa aja, sebagai perkenalan untuk kalian aja, dan mungkin siapa tahu kalian yang juga udah salah satu atau kedua orang tuanya yang udah nggak ada bisa gimana ya, Kuat. Ya bisa kuat dan tetap semangat ngejalanin terus hidup hukum. dan kalian merasa nggak sendiri lagi kayak gitu. Dan gimana ya, di sini kita bukan bermaksud untuk mencari pencitraan atau apa, tapi di sini kita benar-benar ingin memotivasi kalian gimana cara menjalani hidup tanpa seorang ayah. Jangan kan memotivasi ya, mungkin kita hanya untuk sekedar sharing karena kita juga hidupnya gimana perlu saran juga. Betul. Kan seperti yang kita bilang, kita jadi teman curhat. Iya, kita jadi curhat guys. Jadi kalian yang mau curhat ke IG kita, IG aku atau IG-nya Meli, bisa aja lihat langsung di apa namanya, Di bawah ini. ya di bawah apa sih? Nanti kita sertain di linknya di bawah. Ya, linknya di bawah ya. Oke, langsung aja. Aku mulai ditinggal sama bapakku itu dari kelas berapa ya? Kelas 3 SMP. Jadi pas aku mau nyari SMA nih, aku udah ditinggal bapakku karena penyakit ginjal. Jadi bapakku divonis penyakit ginjal. Dan kalau Meli gimana? Kalau aku ditinggal sama bapakku sama juga dari kelas 3 SMP. Aku ditinggal bapakku secara mendadak tanpa sakit sama sekali. Aku meninggalkan aku, dan itu pun pagi sebelum aku ditinggal. Bapakku tuh sehat-sehat tanpa sakit, dan itu tuh sangat benar-benar membuat aku kaget karena meninggalnya itu tanpa sakit. Dan mungkin dari bisa cerita gimana kamu punya adik atau enggak? Ya, aku punya adik satu cowok. Aku bersaudara berdua. Terus aku mau cerita saat pertama kali ditinggal sama bapakku tuh. Pertama pas pagi banget bapakku tuh bisa nganterin adikku untuk ke sekolah. Dan bapakku itu siangnya itu berangkat ke kantor, habis itu tiba-tiba pulang dari sekolah ada berita yang sangat mengejutkan bagi aku ditinggal. Bukan sih ditinggal, kayak orang tuh ngasih tahu aku kalau bapakku pingsan. Habis itu kaget dong, kenapa bisa pingsan gitu. Terus padahal bapakku sehat-sehat. Terus akhirnya aku cari tahu dong bapakku tuh kenapa gitu. Terus tiba-tiba sore itu bunyi telepon dan aku bener-bener kaget. Ternyata bapakku udah nggak ada. Terus sekarang aku tuh tinggal sama ibuku dan adikku aja. Menyentuh banget.
Kalau itu diceritain bakalan panjang banget. Iya. Itu inti ceritanya gitu. Singkat ceritanya lah ya. Jadi itu sedikit cerita dari Meli. Kalau aku sedikit berbeda karena kan Meli punya adik nih, adiknya cowok. Sedangkan aku itu adalah sematawayang, anak Sematawayang. ya anak tunggal di Enak keluarga. Gak enak juga sih. Nah nggak enaknya kenapa guys? Jadi kalau di Bali itu dibilangnya kalau misalnya anak pertama itu kalau anak cewek jadi dilema gitu loh. Betul, Kalau nikah betul. itu harus ikut ke keluarga yang cowok kayak gitu. Nah, kecuali kalian tinggal di situ ya kan? iya, kecuali ada yang namanya tradisinya nyentano. Jadi kalau nyentano itu emang bisa dari keluarga cowok kita ambil untuk apa namanya tinggal di keluarga cewek. Kayak gitu. Tapi ibuku sangat tidak memperbolehkan aku untuk nyentano. Aku nggak tahu sih alasannya kenapa, mungkin nanti deh aku tanya-tanya. Nah, jadi gimana ya, kalau aku tuh sangat dekat sama bapakku. Bapakku sakit itu semenjak aku kelas tamat SD bapakku sakit itu divonis ginjal. Aku nggak tahu sih soalnya bapakku bisa sakit separah itu karena bapakku yang pertama bapakku nggak ngerokok dan nggak minum minuman keras gitu loh. Jadi kayak pertama kali dengar bapakku kena penyakit ginjal dan harus di hemodialisis. Hemodialisis tuh kalau yang tahu tuh hemodialisis adalah cuci darah. Jadi bapakku udah harus cuci darah seminggu 2 kali. Itu kayak aku shock gitu loh. Dan bapakku bilang kayak bapak akan bertahan buat kamu. Jadi beliau tuh mau bertahan buat aku. Dan bertahannya cuma 3 tahun. Nah itu menurut aku miris banget sih. Karena aku tamat SD udah sakit, habis itu aku tamat SMP udah nggak ada kayak gitu. Itu yang membuat aku ngedown saat itu ya, sampai aku nggak berani keluar kamar dan soalnya aku berpikir aduh aku harus cerita sama siapa lagi ya, aku gimana ya, aku udah sendiri nih sekarang, jadi gimana ya, aku kayak gimana nanti aku harusnya kayak gimana. Jadi aku tuh berpikir kalau cuma aku yang kayak gini. Tapi setelah aku melihat lagi ibu sampai marah-marahin aku juga, kayak kamu mau sampai kapan terus kayak gini? Kalau kamu kayak gini terus gimana ibu bisa semangat nyekolahin kamu kayak gitu. Dan singkat cerita akhirnya aku bingung kan waktu itu karena aku harus melanjutkan ke SMA. Nah jadi aku ingin cerita sedikit. Waktu itu aku juga mendaftar untuk menjadi siswa, maksudnya mendaftar di SMA, salah satu SMA yaitu SMA yang asrama. Mungkin di antara kalian yang nonton ini tahu SMA-nya SMA apa, dan aku nggak mau bilang guys, sorry banget, aku nggak mau bilang nama instansinya apa, cukup kalian tahu aja. Nah di sana aku dilema banget lagi karena aduh aku harus ninggalin ibuku sendiri gitu karena ibuku hidup sendiri kan waktu itu. Dan gimana ya, dari ibuku bilang waktu itu kayak kalau kamu sekolah di sana ibu kayak gimana gitu. Tapi pamanku kekeh kamu lebih baik kamu di sini. Aku diarahin ke sana karena aku nggak memungkiri sih, emang waktu itu keadaan ekonomi keluarga aku juga sangat turun karena kan biaya rumah sakit itu kan nggak ini ya, walaupun udah di cover BPJS tuh waktu itu bukan BPJS, JKBM ya, aku ingat banget JKBM namanya itu jaminan kesehatan bagi bandara. Nah kayak gitu. Walaupun udah di cover itu, tapi nggak semua bisa di cover. Entah nanti pengobatan tradisional kayak gitu. Apalagi kalau misalnya agama Hindu itu bukan sangat percaya sih. Ada beberapa yang percaya dengan balian itu. Jadi singkat cerita, akhirnya aku memutuskan untuk ikut, maksudnya menjadi siswa di sekolah tersebut. Itu. Ya, kalau di sana sih aku berpikir kayak aku bakalan terlatih di sini kayak gitu. Jadi kalau dulunya aku manja, palingan kalau ada apa-apa aku bilang bapak gini, bapak gitu, bapak gini gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa,
jadinya aku harus bisa sendiri. Kamu gimana Mel? Sebenarnya aku nggak pengen sih cerita tentang ini lagi, ingat-ingat lagi, tapi kita harus berbagi curhat di sini gitu. Gimana ya, saat itu bapakku tuh kan 1 bulan sempat di rumah. 1 bulan itu di rumah, otomatis selama di rumah itu tuh makin bikin rasa kesedihan yang benar-benar mendalam. Terus pernah tuh aku sampai 13 hari nggak sekolah, cuman gara-gara aku harus ada buat bapakku hari ini gitu. Karena menurutku aku pernah punya prinsip kayak gini, lebih baik aku nggak naik kelas sekali dibandingkan aku nggak ketemu dengan bapakku selama-lamanya. Itu tuh aku punya prinsip gitu. Terus setelah aku nggak masuk tuh 13 hari, aku langsung sekolah. Terus tiba-tiba aku ditegur sama salah seorang guru. Karena itu aku tuh gimana ya, kayak banyak libur gitu loh, dikasih banyak libur. Terus aku jawab dong ke guruku, siapa sih yang sebenarnya cemburu sama saya, Bu? Siapa yang ada yang cemburu sama saya? Ayo, kalau ada misalkan yang cemburu sama saya, ayo gantiin posisi saya juga nggak mau kok posisi kayak gini gitu. Aku bilang kayak gitu. Jadi gimana ya, kayak emosi tapi gimana ya, kayak keluar gitu loh Ya, karena kadang kita kan kalau udah kebawa emosi tuh udah nggak bisa ngontrol perasaan lagi gitu. Tapi usahakan kalau masih bisa ya gitu. Ya jangan lah kayak gitu. Tapi gimana ya, kayak kita tuh nggak gimana ya, orang tuh harusnya mengerti dengan perasaan kita gitu. Nggak, bukan aku ngerti, sorry aku kalau menurutku sih ya, jadi kita tuh nggak bisa menyalahkan orang lain juga, karena orang lain itu mungkin dia nggak tahu perasaan kita kayak gimana. Dan cuma ada 2 cara untuk menyelesaikan itu semua, antara kita yang ngikutin ngikutin emosinya mereka, atau maksudnya kita yang balik marah ke mereka. Betul. Atau kita yang mendam sendiri. Iya betul. Maksudnya ya Atau udahlah, kita dia yang nggak tahu berubah gitu ya. ya, udahlah dia nggak tahu perasaan kita. Udah percuma juga kan kalau kita ngomong panjang lebar, dan mereka Dia emang nggak bakalan tahu, ngerti. mereka mau tahu apa yang kita jalanin atau apa yang kita rasain kayak gitu. Betul. Itu sih. Nah, ngomong-ngomong, kalau aku nih ada kayak penyesalan gitu loh Mel. Soalnya aku tuh lihat kalau dulu tuh waktu bapak masuk rumah sakit, aku nggak bisa jenguk dia. Kan pernah jenguk, karena aku pernah jenguk 1 kali aja. Soalnya aku waktu itu karena ada seleksi juga kan, seleksi harus seleksi masuk ke SMA-nya itu, dan itu harus ke sana, ke tempat itu, dan balik lagi kayak gitu. Dan aku juga kalau ke rumah sakit itu agak kurang cocok, itu nggak cocok sama obat-obatnya. Jadi daripada aku masuk rumah sakit, Ya betul, menyusahkan, udah susah lagi gitu kan. mungkin di antara kalian bilang aku jahat ya, tapi sebenarnya siapa sih yang nggak mau jenguk orang tuanya gitu. Terus sama keadaan kayak gini, daripada aku menyusahkan juga gitu. Tapi aku tetap keep gimana ya, tetap berdoa gitu loh, supaya beliau tuh dapat kesembuhan. Tapi karena Tuhan udah merencanakan kata lain yang gitu. ya udah, cuma bisa bilang ya sabar. Kalau penyesalanku itu, 1, aku nggak dapat salim sama bapakku. Apa sih salim? Cium tangan gitu. Cium tangan yang terakhir kalinya ke bapakku. Aku berangkat sekolah tumben nggak cium tangan bapakku, dan bapakku berangkat gitu aja aku udah lihat nggak ada. Itu tuh penyesalan yang paling bener-bener gimana ya, kayak hancur rasanya, kayak dan pas udah meninggalnya baru saliman sama cium kaki. Itu kayak udah, kita tuh saliman sama orang yang udah nggak ada, kayak percuma gitu loh gitu. Terus Makanya kita mau ngasih pesan juga sih sama bagi kalian yang orang tuanya masih hidup, ya semarah apapun kalian sama orang tua kalian, walaupun itu nggak bisa kalian sembunyiin rasa marah itu, tapi sebisa mungkin guys, sayangi orang tua kalian. karena kita nggak bisa memungkiri gitu loh, mereka yang udah gimana ya, udah Membesarkan kita, kayak yang udah membimbing kita walaupun dengan cara yang berbeda gitu. Mungkin perkataan itu bisa keras, tapi dalam hati beliau tuh lembut gitu loh guys. betul. Itu yang seharusnya kita lihat gitu. Itu yang
yang seharusnya kita sadari gitu. Dan aku pun bisa bilang kayak gini karena aku pernah ngerasain itu. Aku baru ngerasa kehilangan banget saat aku baru ngerasa nyesel saat udah kehilangan banget. betul. Menyesali aku kalau aku bilang, walaupun aku bilang dengan kata yang agak gimana ya, keras gitu ya, tapi itu udah penyesalan banget begitu gitu. Penyesalan memang datang terlambat. Ini bagi kalian yang mungkin sama nasibnya kayak kita, atau mungkin ada yang orang tuanya udah meninggal sebelumnya, jadi jangan patah semangat, Tetap jalani hidup Ya. dan pasti kalian bisa. kalian boleh sedih sekarang, tapi gimana ya, Jangan terlalu sedih, jangan terlalu sedih dan jangan terlalu senang juga. yang bahagia jangan terlalu bahagia. Karena Tuhan udah melakukannya. Kita percaya banget sih kalau Tuhan itu udah punya jalan masing-masing untuk kalian. Even though, walaupun kalian tuh hidup sendiri, tapi gimana ya, bawa enjoy aja gitu. Kalian masih bisa menjalin komunikasi sama orang lain, ya kan? Curhat sama orang lain. Sama kayak aku sama Meli, aku jadi dia teman curhat gitu. Jadi kalau emang hal yang privasi yang emang nggak perlu dia tahu ya aku nggak share, dan dia juga nggak perlu merasakan. Nggak menyalahkan juga setiap orang punya privasi. Betul sekali. Jadi kalau kalian mungkin mau cerita sama kita ya silakan, atau mungkin kita bisa ngangkat cerita kalian di sini, kita jadiin konten biar teman-teman tuh dapat pelajaran gitu dari cerita kalian. Karena kita emang di sini emang benar-benar kayak pengen nyari teman kayak gitu. Tujuan konten kita pertama kan nyari teman, tempat curhat, dan menjadi motivasi. Dan mungkin bagi kalian yang punya teman yang mungkin orang tuanya udah nggak ada, atau yang kayak kita, please banget jangan bilang ya udah lah ikhlasin aja. Guys, itu nggak berfungsi bagi mereka. Karena kita ngerasain itu, mungkin ada 1-2 orang yang menerima ya oke lah gitu. Tapi nggak menyalahkan juga, pasti ada beberapa orang yang bakal marah kalau kalian gituin Iya. gitu. Karena kalian tuh nggak ada di posisi mereka, Iya, betul nggak tahu sekali. di posisi mereka ini. Nah kalau kalian punya teman kayak gitu, please lah bilang semangat sama dia, Kuatin dia. kuatin dia, atau enggak kita aja bercanda lah gitu, kayak misalnya yuk kita kayak kemana gitu refreshing gitu, tapi ya yang dengan modal yang mencukupi sekalian aja gitu. Terus banget jangan bilang udah Sabar ikhlasin ya, aja, gitu. sabar kayak gitu. Orangnya bisa sabar kok, setiap orang bisa sabar, tapi gimana orang itu untuk menjalani, gimana ya, untuk sabar, mereka tuh perlu Ada di waktu. posisi itu susah banget gitu. Karena itu hal yang emang nggak bakalan bisa dilupain guys, dan itu kalau dilupain juga itu orang tua loh. Nah, siapa sih yang bakalan melupain orang tua gitu? Sampai kapanpun akan terus ada di ingatan kita, tapi ya kita aja yang harus berubah untuk bukan melupakan ya, apa ya, semangat gitu, tetap semangat untuk menjalani hidup gitu. Bagi kalian yang sama seperti kita, tetap semangat. Kita cuma bisa bilang tetap semangat, karena kunci dari semuanya yang menyemangati diri kalian itu hanya Kalian sendiri. Orang lain itu hanya dorongan. Sebagai dorongan. Iya, sebagai dorongan, sebagai gimana ya, biar kalian nggak merasa sendiri gitu. Dan Betul. kalian harus mengakui kalau kalian tuh nggak sendiri. Aku pun pernah ngerasa kayak gitu. Pernah nggak Mel? Pernah banget. Aku pun pernah merasa down. Aku pernah merasa aku kayak aku sendiri banget ya hidupnya gitu. Tapi setelah kita buka diri lah, kita harus buka diri sih. Kita harus berani Boleh introvert gitu intinya. ya, mungkin Sekian video dari kita, semoga memberikan manfaat yang besar bagi kalian. Jangan lupa like komen and subscribe dan share. dan share ke teman-teman kalian yang mungkin ada yang seperti kita, ya teman kalian lah semuanya, pokoknya biar semoga dapat manfaat lah dari konten kita ini. Dan mungkin Yang mau curhat, yang mau curhat bisa DM kita gitu, mungkin kita bisa ngasih gimana ya, saran atau semangat biar kalian nggak merasa sendiri lagi gitu. Dan kemungkinan bulan-bulan ini dan bulan-bulan kedepannya kita agak jarang upload video, sorry banget guys.
dan aktifkan tombol loncengnya.